Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Asyirah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu rasa empati. Menurut KBBI, empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Menurut Blumer, empati adalah suatu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dalam menangkap arti perasaan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Blumer menganggap empati lebih merupakan pemahaman terhadap orang lain ketimbang suatu diagnosis dan evaluasi terhadap orang lain. Empati menekankan kebersamaan dengan orang lain lebih daripada sekedar hubungan yang menetapkan orang lain sebagai objek manipulatif. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu pengertian berbuat baik kepada orang tua dan guru. Di sini pengertian hormat dan taat kepada orang tua serta guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati perkataan, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru. Kita sebagai anak untuk realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan seorang muslim wajib hukumnya menghormati orang tua karena ia merupakan salah satu amalan utama dan perintah utama. Kemudian juga wajib hukumnya menjaga adab terhadap guru karena adab terhadap guru akan menghantarkan kepada keberkahan ilmu. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaina ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikan sholat dan tunaikan zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan berbuat baik kepada ibu bapak, yakni berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Bersifat umum mencakup segala kebajikan, baik perkataan maupun tindakan yang merupakan perbuatan baik kepada mereka. Ayat di atas menunjukkan larangan dari berbuat buruk kepada kedua orang tua, atau larangan tidak berbuat baik dan berbuat jelek, karena yang wajib adalah berbuat baik dan perintah kepada sesuatu adalah larangan dari hal yang bertentangan dengannya. Dan kebalikan dari berbuat baik ada dua, berbuat buruk yang merupakan perbuatan buruk
juga merupakan hal yang diharamkan, akan tetapi tidak mesti disamakan dengan yang pertama. Dan seperti ini juga hukumnya dalam silaturahmi kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Adapun perincian masalah berbuat baik tidaklah terbatas oleh bilangan, akan tetapi dengan definisi sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik secara umum dengan firman-Nya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dan di antara perkataan yang baik adalah memerintah mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, serta mengajarkan ilmu kepada mereka, menyebarkan salam dan menjawab yang bersin dan lain sebagainya dari perkataan-perkataan yang baik. Dan ketika tidak semua manusia mampu berbuat baik dengan hartanya, maka mereka diperintahkan dengan satu hal yang mereka mampu melakukannya untuk berbuat baik kepada setiap makhluk, yaitu berbuat baik dengan perkataannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.